Ini juga dasarnya mun ara. Nah ini maaf niki nggih. Pelungguh tokoh-tokoh. Lamun ara lek gubuk teh dengan dek girang sembayang, dek girang taik masjid, dek girang berjumat. Tahu teh seleput yakin ngenu. Ini taik jong masjid mun mati. Noh lek musala tahu ne cukup keluargana doang. Kanggo tokoh agama ngumumang ya. Tokoh agama ngumumang. Ya kadus ke kan ngenu tokoh masyarakat, kepala desa ki peraturan teh mangkin sai-sai ndek girang berjumaat nang kaja dek pada kanggo taikang jok masjid hebat. Itu namanya siasah syariah. Nah inilah yang Nabi lakukan. Tuh. Iya, supaya dia tahu. Dek kurani menoja kutobat dan kaja nuara telu nyembayangan lek musala dia memilih takaku lek masjid nyala aku nih. Supaya imbas kepada yang lain. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, para imam masjid, para khatib, seluruh jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya terhadap kita semua, sehingga alhamdulillah malam yang barakah ini di tempat yang sangat mulia kita dapat melangsungkan aktivitas kita, amaliyah ibadah kita, muzakarahnya kita. Mudah-mudahan ini terhitung sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqamah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan aman kampung dan wilayah kita semua. Mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Dan mudah-mudahan kita semua selamat dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita baca pada saatnya nanti yaumil akhir, yaumil akhirah, di hari yang tiada naungan kecuali naungan dari Allah lewat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, malam niki kita lanjutkan kajian kita kaitan dengan kajian tasawuf. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang hati. Hati adalah bagian yang terpenting di dalam badan kita semua. Sesuai dengan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati sangat menentukan amaliyah yang kita lakukan. Mudah-mudahan zahirnya kita, batinnya kita lebih baik daripada zahirnya kita. Sebagaimana doa yang selalu disampaikan, Allahumma ja'al sariratana khairan min alaniyatina. Ya Allah, jadikanlah sariratana,
batinnya kami, hatinya kami lebih baik daripada zahirnya kami. Walaupun ada ungkapan yang mengatakan az-zahir mir'atul batin, zahir itu nampak batinnya, namun kita tidak tahu bagaimana batinnya seseorang, sehingga Allah lewat baginda Nabi memberi satu garisan dalam memberikan hukum. Nahnu nahkumu biz-zawahir walakin Allah yatawallas sarair. Kita sebagai manusia memberi satu hukum, satu nilai, satu kriteria terhadap seseorang itu bizahir, dengan zahir yang ada. Kalau orang itu baik, ahli ibadah, ahli aurat, selalu di masjid, sering menolong, taat pada Allah, harus kita bilang itu baik. Kenapa? Karena nahnu nahkumu bizzawahir. Kita memberi satu kriteria dengan zahir yang kita lihat. Urusan batin, urusan dalam, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Walakin Allah yatawallas sarair. Yang memberi nilai terhadap batinnya seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala. Kaitan dengan itu, pada muzakarah kali ini kita akan berbicara tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat ini adalah satu aktivitas, satu ikhtiar, satu kewajiban kepada kita. Tubu ilallah taubatan nasuha. Taubat maknanya kembali kepada yang benar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalan yang benar. Karena kita sebagai manusia selalu dihinggapi, diikuti, diselimuti dengan lalai, khilaf, salah. Tidak dinamakan manusia kalau tidak salah. Dan oleh karena itu, terhadap apa yang sudah kita lakukan, kalau memang itu adalah perbuatan yang dianggap salah oleh diri kita, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya, maka kita semua harus segera kembali kepada Allah, mengaku kita bersalah. Apa sih manfaat daripada bertaubat? Kenapa bertaubat itu wajib kepada Allah Subhanahu wa taala? Kembali kepada jalan yang benar itu wajib. Ketika kita mendengar satu peringatan, atau membaca satu buku, atau membaca satu ibarat yang akan menyentil diri kita sendiri, maka kita harus segera kembali kepada Allah, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadinya sebab wajib kita bertaubat adalah yang pertama, untuk dapat menghasilkan taufik ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk dapat kita memperoleh hidayah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita dapat kembali kepada jalan yang benar. Karena tanpa bertaubat, sulit sekali perubahan itu terjadi bagi diri kita. Tanpa mengakui diri kita salah, sulit kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam kelompok yang lebih besar sering terjadi perpecahan, sering terjadi perdebatan, mujadalah dan lain sebagainya. Bahkan perpecahan itu terjadi, itu karena semua mengaku diri salah. Dalam keluarga, kenapa terjadi perdebatan? Karena semua mengaku salah. Semua mengaku benar, tidak ada yang mengaku salah. Tapi ketika kita mengaku salah, apalagi dua-duanya kita, kedua belah pihak mengaku diri salah, amanlah dunia. Tapi sunnatullah, jiwa manusia, keadaan manusia selalu mengakui dirilah yang paling benar. Inilah yang membuat kita sering terjadi cekcok, hal-hal yang membuat kita
berpecah di dalam rumah tangga, keluarga, masyarakat, golongan, dan lain sebagainya. Nah sekarang, untuk dapat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar, kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hati yang tidak baik, hati yang hitam, hati yang dianggap kotor oleh syariat, maka sulit untuk beribadah kepada Allah. Kalau taufik dan hidayah tidak ada, di depan rumah kita masjid, namun enggak kesana hati kita. Nah, oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah supaya kita dapat taufik dan hidayah. Selalu hati kita ingin untuk ibadah. Selalu mu'allaqun bil masajid. Hati kita tergantung dengan masjid, mu'allaq, terpaut dengan masjid. 15 menit sebelum ada waktu kita ingat, ya Allah, saya mau salat. Segera mengambil air wudu, segera menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada jalan lain untuk dekat kepada Allah dengan bertaubat dan ibadah berikut. Tapi ketika di hati itu hitam, disebabkan oleh amaliyah yang kita lakukan karena tidak baik, atau mungkin makanan yang dianggap oleh syariat tidak halal, hati yang hitam ini sulit sekali mendapat pancaran untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan oleh karena itu, anjuran daripada agama kita, segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada jalan yang benar, dekatkan diri kepada rumah Allah. Insya Allah kita selamat. Tapi ketika kita jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dengan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari zikir kepada Allah, sehingga akhirnya Allah tidak kita ingat. Makanya dalam Al-Quran, uzkuru dzikran katsira, ingatlah Allah yang banyak-banyak, sebanyak mungkin. Apa itu lewat zikir? Apa itu lewat tasbih yang kita baca, lewat istighfar yang kita baca, lewat sedekah yang kita keluarkan, lewat puasa sunat yang kita lakukan, lewat tahajud tengah malam yang kita lakukan. Itulah semua pendekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, beribadah kepada. Nilai manusia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala tergantung ibadah. Nikmat Allah, alhamdulillah, berlimpah ruah bagi kita, berlimpah ruah. Masih kita terlambat sholat, masih diberi rezeki yang banyak juga. Terlambat kita sholat subuh, masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kurang dari Allah? Kesehatan kita diberi, dapat berjalan, dapat melihat, dapat memegang, dapat berpikir, dapat bercengkrama, bisa senyum. Ini adalah nikmat-nikmat yang besar dari Allah. Namun, kenapa kita semua masih banyak yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, oleh karena itu Allah menganjurkan kita untuk bertobat kepadanya, agar kita mendapat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan, kenapa kita harus bertobat? Agar ibadah dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena simbol daripada taubat itu adalah merendah, bawah, tawaddu, rendah diri. Man tawadha'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Siapa yang merendah diri, man tawadha'a rafa'ahullah, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi siapa yang meninggikan dirinya, Allah akan menjatuhkannya.
Makanya paling dekat hamba dengan Allah Subhanahu wa taala inda sujud. Ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah doa ketika sujud. Dekatkanlah diri kepada Allah. Taubatlah kepada Allah. Namun sering yang ada pada diri kita sebagai manusia yang biasa ini ada malu. Mau berbuat baik masih malu. Mari kita ngaji. Jarang, enggak pernah saya ngaji, enggak enak naik masjid. Belum pernah. Kalau kebaikan jangan malu, mari. Tubu ilallah, kembali kepada ajaran Allah. Jadi bertobat itu bukan hanya maknanya membaca astagfirullahalazim, tidak. Kembali kepada ajaran yang benar. Perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata-kata mahfuzah. Man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, bulan ini sama dengan bulan kemarin, tahun ini sama dengan kemarin, tidak ada perubahan dalam konteks kebaikan. Apa kata ulama? Inilah orang-orang yang tertipu. Allah. Gimana amal ibadah kita? Apakah sudah ada peningkatan bagi diri kita? Ya. Mari kita introspeksi diri supaya ada nilai lebih. Wa man kanat yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Siapa yang hari ini lebih jelek dari kemarin, bulan ini lebih jelek dari bulan kemarin, tahun ini lebih jelek dari tahun yang kemarin, fahuwa mal'unun. Ini adalah orang-orang yang terlaknat. Nauzubillah. Inilah pendekatan orang-orang yang dekat dengan Allah. Tapi kebanyakan kita bukan berpikir seperti itu. Untung kita hidup, untung kita mau ibadah. Nah inilah lemahnya iman-iman kita para jemaah sekalian. Oleh karena itu jaddidu imanakum bi qiraati la ilaha illallah. Perbarui iman itu, perbarui iman-iman kita semua. Bapak-bapak, mami kita semua perbarui iman kita. Bi qiraati la ilaha illallah. Selalu membaca la ilaha illallah. Perbanyak zikir, perbanyak wirid, perbanyak ibadah, perbanyak tasbih. Agar iman kita saking kuat, saking tetap. Yang bisa baca Quran silakan mulazamah baca Quran agar iman kita lebih kuat. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Ketika rezeki kita banyak, bisa jadi iman naik atau bisa juga turun. Ketika dapat musibah, bisa jadi iman naik. Ya, kenapa? Karena kita ingat pada Allah. Astagfirullahaladzim. Salah saya. Kita sudah tertimpa musibah baru ingat salah saya. Ketika rezeki banyak, jarang kita ingat masjid. Kita punya rencana lain. Ingin belanja, ingin menambah tanah, nambah rumah. Tapi kita tidak ingat. Iya. Apa kata Rasul? Di akhir zaman akan datang satu masa yang umatnya di sana adalah yuhibbunal qusura wa yansawnal qubura, kata Rasul. Banyak di akhir zaman dari umat-umatku, kata Rasul, yuhibbunal qusura wa yansawnal qubura. Berlomba-lomba dalam membangun rumah, tapi mereka tidak ingat rumah yang akan tempat kembalinya, yaitu kubur. Boleh membuat rumah, boleh membangun, tapi tolong kasih imbangan. Iya. Rumah baik, ibadah lebih hebat. Yang sering terjadi bagi kita, rumah bagus, tapi tidak pernah merancang di mana tempat saya sholat.
Rumah ruangan banyak. Di mana kita sholat? Tidak pernah terpikir. Oke, kalau ke masjid terus, alhamdulillah. Dapur megah, dapur mewah, bahkan kamar mandi luar biasa. Tapi tidak pernah terpikir, terancang bagi kita, di mana tempat saya sujud kepada Allah di rumah saya ini. Berbahagialah orang-orang yang punya rumah baik dan di sana ada tempat khusus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita lebih dekat kepada Allah. Ada rasa syukur kita membayar nikmat yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kita manusia sering lalai terhadap nikmat yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul mengingatkan, yuhibbunal qusur wa yansawunal qubur. Yuhibbunad dunya wa yansawunal akhirah. Kita senang dunia tapi sering lupa akhirat. Senang dunia boleh, tidak dilarang oleh Allah. Bahkan ada ibarat mengatakan, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Kalau bekerja untuk dunia seolah-olah kita tidak mati, akan hidup selama-lamanya, silakan. Bekerja dengan maksimal, jadi pengusaha yang betul-betul, jadi saudagar yang maksimal, jadi guru betul-betul, jadi pengarah sampi betul-betul. Kerjakan semuanya. Agar bagaimana? Dapat rezeki, ada modal, ada bekal ibadah, ada untuk menyumbang dan lain sebagainya. Itu dibolehkan. Tapi jangan lupa akhirat. Jangan kalah nilai dunia yang kita miliki. Jangan kalah jangan kalah akhirat itu dengan nilai dunia. Hanya diminta oleh Allah 5 waktu sehari semalam untuk pendekatan. Dan tidak sampai mungkin 15 menit satu waktu. Itu termasuk zikir dan semuanya itu. Salat qabliyahnya, salat wajibnya, salat ba'diyahnya yang ada. Paling 15 menit lah. Hanya itu diminta oleh Allah. Dan bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita. Tapi masih juga kita lambat, abot, lalai, tidak kesana hati. Ya. Bahkan banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak sempat wirid. Kenapa? Karena urusan dunia. Insyaallah. Nah, ini kalau kita kembali, sudah berapa pengorbanan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dilahirkan untuk ibadah kepada Allah. Hanya bertaubat habis sholat, masih kita tidak sempat. Karena mau segera pergi mengerjakan tugas-tugas yang lain. Tapi Allah tidak marah pada kita. Udah, silakan. Nah, bagaimana mulianya orang-orang yang habis sholat istighfar kepada Allah, baca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ingin mengambil satu bagian hidup yang ada di hari itu, ingin sedikit untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terbanyak manusia itu lalai. Nah, oleh karena itu mari jemaah sekalian, kita kembali dekatkan diri kepada Allah. Kita perbanyak zikir kepada Allah. Kita perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa man li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Ketika kita bekerja untuk akhirat, ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita akan mati besok. Segera.
Karena Nabi mengatakan, badiru bil a'malis salihah. Kata Rasul. Segeralah kamu semua, segeralah hai umatku, badiru aisari'u bil a'malis salihah. Dengan amal yang segera. Taubat jangan ditunda, zikir jangan ditunda, ibadah jangan ditunda, sedekah jangan ditunda. Untuk apa? Kita tidak tahu. Fasatakunu fitanun kaqita'il lailil muslim, kata Nabi. Karena akan terjadi suatu fitnah. Kaqita'il lailil muslim, seperti potongan malam yang cepat sekali terjadi. Kita tidak tahu nasib kita. Kita nggak tahu umur kita. Mungkin belum sempat kita jalan ke masjid, dicabut kita oleh Allah. Belum sempat kita bertobat, dicabut kita oleh Allah. Bagaimana nasib kita? Nah, ini kita kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kembali kaitan dengan bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membersihkan diri kita. Dan itu semua punya syarat tersendiri. Ada syaratnya. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat astaghfirullahalazim, tidak. Yang pertama perlu kita lakukan adalah menyesal terhadap perbuatan yang sudah kita lakukan. Dan kita mengakui perbuatan itu salah. Standar salahnya adalah standar syariat Islam. Ajaran agama. Kita menyesal. Kenapa harus saya lakukan? Kenapa harus saya perbuat? Kenapa saya harus teledor? Dan kita masih punya jalan baik. Karena Rasul mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti ada salahnya. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah, yang mau bertaubat. Maknanya orang bersalah masih baik juga ketika dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ponan dek nara aran terlambat bertaubat. Dek nara aran terlambat gawe kebagusan. Dek nara aran terlambat mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dek nara. Mari. Agar kita husnul khatimah. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah apabila mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya syaratnya kita harus menyesal dengan perbuatan yang sudah kita lakukan. Separuh manusia ada yang senang menceritakan kejelekannya yang sudah lalu. Ini kalau kajian agamanya ini kurang baik. Ada separuh masyarakat demen ya cerita si lelek si cengeng-cengeng ini. Kulai dia bau butuh papak batur. Nah, hilangkan, lupakan semua itu. Lupakan. Jangan sering menyebut-nyebut. Tapi kita punya azam, punya niat untuk tidak melakukan lagi, menyesal terhadap perbuatan yang sudah kita lakukan. Baru yang kedua, ikuti dengan astaghfirullahalazim. Sebagai satu doa, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diampuni terhadap kesalahan yang sudah kita lakukan itu. Kemudian yang ketiga, jangan kita ulangi lagi. Jangan sampai. Jangan ada angan-angan untuk berbuat yang jelek lagi. Putuskan. Putuskan.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yatubu ila Allah." Mereka kembali kepada Allah. Dia bertobat, beriman kepada Allah, kemudian diikuti dengan amal soleh. Wa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Orang yang mengaku diri salah, dia beriman kepada Allah, bertobat kepada Allah, ikuti dengan perbuatan yang baik, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan membalik, mengganti yang jelek-jelek yang sudah dilakukan menjadi baik dia. Terhapus oleh yang baik ini. Karena dia kembali kepada ajaran Allah. Begitulah murahnya Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Nah, makanya kita harus ada penyesalan dan tidak ingin mengulang lagi perbuatan yang sudah kita lakukan. Malahan kalau disebut oleh orang kita kaget. Astagfirullahaladzim. Ada merasa penyesalan. Bukan bangga dengan perbuatan jelek yang sudah kita lakukan. Nah, inilah salah satu cara. Jangan ulangi lagi. Ya, kenapa? Karena kalau kita ulangi lagi, bukanlah namanya orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kaitan dengan bertaubat. Terhadap apa yang harus kita taubatkan? Jadi taubat itu adalah yang pertama terhadap kesalahan melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Salahnya manusia ketika melanggar apa yang dilarang oleh Allah, itulah yang dikerjakan. Kesalahan lewat melanggar aturan Allah. Ini yang pertama. Tidak boleh minum minuman keras, itu yang kita lakukan. Ini melanggar aturan. Hindari zina, itu yang terjadi. Ini melanggar aturan Allah. Yang kedua, kesalahan yang kita lakukan meninggalkan kewajiban kepada Allah. Ini sama beratnya. Tadi yang dilakukan melanggar aturan. Sekarang yang kedua adalah meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Ini juga kesalahan. Sholat tidak, sering lolos, ya, kesalahan total. Ketika sholat sering tidak kita lakukan, ini paling berat urusan. Kenapa? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu fil akhirah as-sholat. Yang pertama akan dicek nanti di akhirat adalah nilai sholat. Kalau sholat itu tidak beres, maka yang lain dianggap sudah tidak ada. Tidak bisa membantu. Kenapa? Karena sholat itu pokok. Nah, sekarang bagaimana kita pertahankan sholat itu? Sholat. Sesibuk apapun kita urusan dunia, zuhur tinggalkan semua. Mari kita sholat zuhur. Tinggalkan dunia. Asar, seenak apapun kita bekerja, tinggalkan. Mari kita sholat asar. Kita digoda oleh setan lewat posisi kita masing-masing. Guru digoda lewat posisi sebagai guru. Petani digoda lewat posisinya sebagai petani. Karena semua punya nikmat semua. Dikira orang yang berusaha saja nikmat juga. Orang yang di sawah juga nikmat dia. Mentelalu jok bangkat, bagus tanduran teh ijo ya. Wong mulai sugul kembangna ya Allah nikmat. Ngeder itu. Ini sering laleh. Waktu asar sudah tiba, nengka julu karis gede. Mai tengeder. Mai nikmat. Orang yang berdagang di warung, di toko, di saat mau azan itu banyak orang belanja. Ya Allah. Azan di masjid sudah berkumandang. Tapi orang yang belanja ini bagaimana ini? Digoda kita lewat usaha. Urung berjamaah di masjid, ya ngumpi ramai dengan belanja.
Allahu Akbar. Ya. Kita mungkin jadi pejabat, jadi pemerintah. Di saat ada waktu, di situ orang datang. Beranikah kita mengatakan, kita sholat dulu? Masya Allah. Seharusnya berani. Seharusnya berani yang punya toko, pas azan mau tiba, aku belanja pine, bareh semayang dulu. Aku begak sekat itu. Ini di Mekah aja ini bisa. Kalau di Mekah, kalau sudah Allah berdoa tutup sudah sembahyang kendek manusia di dalam dia tahu. Toko-toko harus tutup. Pompa bensin harus tutup. Itu aja. Ibu-ibu yang dagang ya, mun azan wah dikumandangkan, mulai dengan belanja. Kira-kira telayani dengan belanja atau sembahyang? Begak sekatna niki. Mari sekarang coba. Ya. Kalau bisa dalam satu desa ada perdes tentang itu, hebat itu. Akan menjadi viral nanti, hebat dia. Pas mau azan, tutup semua warung dan toko. Allahu Akbar. Gimana hebatnya kita. Insyaallah. Kenapa? Panggilan Allah. Nah inilah godaan-godaan kita di dunia. Masih jauh kita. Yang keteparan doang diri terdekat dengan Allah masih jauh. Karena kita masih lalai. Karena panggilan Allah masih saja kita kurang memperhatikan. Terbukti di mana-mana. Sekarang bagaimana kita? Mari coba. Kita berusaha. Ya kecuali ya lambat sholat dikit karena mengaji. Ya, maklum gitu kan. Tapi jangan lolos terus. Ini terutama karena urusan dunia. Ingat, ulama sufi mengatakan, bahkan hadis itu sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Terlalu cinta dengan dunia yang menyebabkan ketinggalan dalam beribadah, itulah puncak daripada kesalahan yang kita lakukan. Akan merembet dia nanti. Akan merembet dia. Ya, mudah-mudahan sekarang kita bisa lebih baik. Syukur di pemerintah Lombok Timur sudah 2 tahun kalau nggak salah, setiap 15 menit sebelum ada waktu menuju tempat ibadah. Alhamdulillah kita syukuri. Itulah bagus. Seharusnya begitu. Semua stop kerja ibadah. Insyaallah nikmat. Kenapa? Karena kita mengadu. Ya. Ingat dalam kitab Tarikhul Islam, bagaimana pakar-pakar Islam ketika punya masalah dekat dengan masjid, mengadu kepada Allah. Ya. Allah akan beri petunjuk. Nah, namun kita sering terbalik seperti itu. Nah, oleh karena itu mari kita kembali untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, 2 macam kesalahan tadi yang harus kita taubatkan adalah salah yang pertama karena melanggar aturan Allah. Salah yang kedua karena kita meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berat. Yang ketiga yang terberat adalah kesalahan sesama manusia. Ini yang paling berat. Dari 2 yang tadi lebih berat yang ini. Kenapa ulama mengatakan lebih berat? Karena kalau kesalahan kepada Allah, baik meninggalkan kewajiban, melanggar aturan Allah, bertaubat kepada Allah, menyesal, tidak ulangi lagi, tidak diangan-angankan lagi, Allah mengampuni, selesai. Tapi ketika kesalahan kepada sesama manusia belum diampuni oleh Allah, ketika kesalahan ini belum kita saling selesaikan di antara kita, ini yang paling berat. Gimana sekarang? Kita selesaikan. Karena kalau enggak di akhirat akan ada tuntutan nanti. Makanya di akhirat ada namanya failit. Failit yaitu
Orang yang banyak amal ibadah di bawah, tapi banyak hal-hal menyinggung perasaan-perasaan orang lain, kesalahan kepada manusia belum dimaafkan di dunia. Inilah di akhirat akan diambil. Satu yang datang, kan sida fitnah aku, layak keduk doang aku, bayar nengkah. Itu saling maaf. Apa sih ku bayar? Wah bersedekah sida, baik pahala sedekahnya. Datang seke, sida layak si muluk-muluk aku ini. Bayar nengkah. Beku bayar pahala puasa anda, baik pahala puasa. 10 orang datang, habis pahala kita. Inilah pailit namanya. Ya, berat. Membawa modal besar, tapi ada beban yang besar. Sehingga pakai membayar semuanya. Nah, oleh karena itu mari di dunia kita maafkan. Makanya kalau ada orang mati kan begitu. Jamaah maafan nggih kena. Lagu silik julu dengan mbeh gana ino. Si muni maaf no dengan mbeh dia tetau oleh kana. Nggih, maafan ngana nggih kena. Dengan sindara salahna. Mun sara salah aja teduh. Almarhum punya utang nggih, maafan nggih. Si muni no dengan mbeh dengan jero hari. Tak tahu. Sering orang mengatakan sekarang begini, timbak nalui otangku nengke, jemaah le kubur kan maafang na itu, ara gan hiwalahang na. Ini yang keliru gitu. Nenganti mati dulu. Lah mun sanggup keluar ganta, mun dia sanggup ngombe. Bahkan ada harta kita tinggalkan, dek mele nyang utang dulu, begini dulu. Dan inilah beratnya jemaah sekalian. Jangan andalkan kematian. Dia tahu dia maafang aku cuma biasa di kubur no ngena. Maafang nggih. Nah ini jangan menunggu kematian untuk memaafkan. Mari segera kita kembali kepada ajaran Nabi. Badiru bil a'malis salihah. Segera kita menuju amal soleh agar kita mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah kriteria kesalahan yang dilakukan oleh manusia, baik dia melanggar larangan Allah atau meninggalkan kewajiban kepada Allah. Dan yang ketiga adalah hubungan sesama manusia. Nah inilah yang harus kita saling memaafkan. Mudah-mudahan reda Allah bersama kita. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita mendapat taufik dan hidayah Allah agar selalu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi hati yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Ngirim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaitannya dengan yang terakhir. Gitu. Dengan mana? Minggu yang lalu Angin. Hanya yang pertama kalau tidak salah dulu di zaman Nabi kan ada orang bilang tidak mau ditolong oleh Nabi. Jadi ditanya dulu orang ini punya utang enggak? Iya. Kemudian ditanya keluarganya, dia ternyata punya utang. Kalau punya utang silakan kalian. Iya, selesaikan. Tolakkan kalau ada seperti itu. Nah kaitannya dengan masalah itu pertanyaan dia yang pertama, kenapa Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang? Iya. Yang kedua, yang biasa terjadi di kita ini persis seperti yang dengan tadi. Setelah kita sholat jenazah, ya imam itu dia orang baik. Kita menyaksikan seperti Baik. baik. Tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu kan, setelah terjadi pemakaman seperti yang diharapkan diriwayatkan gitu kan, setelah ditagih ternyata keluarga diketahui berutang gitu kan, nah tidak tahu dia punya utang, istrinya pun juga tidak tahu itu, kan? Nah sekarang sedangkan kita tadi waktu sholat jenazah sudah menyaksikan dia orang baik. Bagaimana hukumnya? Terima kasih. Alhamdulillah ini hal yang sangat penting dan inti bagi kita. Yang pertama tadi kaitan dengan Nabi tidak mau menyolatkan.
Kenapa Nabi tidak mau menyolatkan? Ingat, kalau Nabi menyolatkan, syariat ini akan tabrakan. Mana syariat akan tabrakan? Nabi kalau nyolatkan kan berdoa. Kalau Nabi berdoa, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang ini punya hutang. Sedangkan orang yang mati kalau punya hutang, ruhuhu mu'allaqun bainas sama'i wal ardh. Terawang-awang antara bumi dan langit, tidak diterima oleh Allah. Sekarang kalau Nabi akan menyolatkan, Nabi itu kalau berdoa dikabulkan oleh Allah, berarti syariat akan kabur. Tabrakan antara syariat, hukum yang terjadi dengan kenyataan. Inilah dia. Makanya Nabi mengatakan ke keluarga Nabi, karena kalau kita berdoa belum tentu dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau Nabi berdoa dikabulkan oleh Allah, maka syariat menjadi mentah. Maka Nabi tidak berdoa. Itulah penjelasan para ulama dalam beberapa ibarat kitab. Sehingga kalau Nabi akan sholat kan Nabi akan minta pada Allah, ya Allah ampuni orang ini, Allah maghfir lahu warhamu. Sementara orang ini punya hutang. Kan syariat jadi tabrakan jadinya. Mentah syariat itu. Agar syariat itu tidak mentah, Nabi tidak menyolatkan. Nah, ini juga dasarnya. Mun ara. Nah ini maaf niki nggih. Pelungguh tokoh-tokoh. Lamun ara lek gubuk teh. Dengan dek girang sembayang. Dek girang taik masjid. Dek girang berjumat. Tahu teh seleput yakin ngenu. Ini taik jong masjid mun mati. Noh lek musala tau na cukup keluargana doang. Kanggo tokoh agama ngumumang ya. Tokoh agama ngumumang. Ya kadus ke kan ngono tokoh masyarakat. Kepala desa ki peraturan teh mangkin sai-sai ndek girang berjumaat nang kaja dek pada kanggo taikang jok masjid hebat. Itu namanya siasah syariah. Nah inilah yang Nabi lakukan. Tuh. Iya, supaya dia tahu. Dek kurani menojak kutobat dan kaja nuara telu nyembayangan lek musala dia demile tak aku lek masjid nyala aku nih supaya imbas kepada yang lain. Nah jadinya jawaban yang pertama, kenapa Nabi tidak menyolatkan? Karena kalau Nabi akan menyolatkan pasti Nabi berdoa. Dan ketika Nabi berdoa dikabulkan oleh Allah, maka syariat menjadi mentah. Hukum yang tadi kan mentah dia hadis itu. Makanya Rasul tidak menyolatkan. Sudah keluarga selesai yang wah. Gitu kata Rasul. Nah ini dasarnya. Boleh itu ke. Nondin wah berjumat sekali-kali. Dendek tekang wah. Ini namanya siasah syar'i. Dagun-dagun kendek tersembayangan jemaah. Sampai kaca 56 ajari. Cara layak kadukah. Dendek cara nangka. Kan cara layak ngeno itu. Memahami kipayah sekedarnya. Aja kipayah harana 56 jari. Tapi alhamdulillah sekarang kita banyak. Alhamdulillah. Dan ini jawaban yang pertama. Kenapa Nabi tidak menyolatkan? Karena kalau Nabi menyolatkan, mentahlah syariat itu. Bertolak belakang syariat dengan pelaksanaannya. Maka Nabi tidak menyolatkan. Nabi mengatakan selesaikan oleh keluarga. Itulah yang pertama. Yang kedua, ini setiap waktu begitu kita. Asyhadu alaih bil khair khair. Lagu tahu ya luwe utak. Wah muluk batu. Nyala wah ini. Tapi kita kembali kepada hadis. Apa kata hadis Nabi? Udzkuru mahasina mautakum. Sebut ia kebagusan. Kebagusan saya si mate sinu. Sebut kebagusan. Nah, saksian kebagusan. Nah, bukan menyaksikan kejelekannya. Ndek kena salah dengan muni nengka asyhadu alaihi bil khair khair. Ndak salah. Yuh, lagu dengan sino tahu teh ini. Pokok selepu si cenge gawe na wah ente dulu. Lagu masa ada darah bagusna dengan ini. Ada seninana? Ada. Ada anak-anak, wih pondok pesantren tahu na. Wah biaya anak-anak, wih lancar kebagusannya. Islam dengan ini Islam. Iman ke iman. Girang gotong royong, umun gotong royong si tinggi-tinggi ya doang tae. Karena biasa tai-tai sing. Nah, bagaimana sekarang? Ketika kita asyhadu alaihi bil khair, boleh apa enggak? Salah apa tidak? Tidak salah dan boleh. Kenapa? Karena sesuai dengan hadis. Uzkuru mahasina mautakum. Sebutlah olehmu
kebaikan orang yang mati. Nah, mana yang kita saksikan? Kebagusan. Nah, masa di dalam kebagusan segede-gede? Yang kita saksikan kebagusannya. Nah, sehingga tidak salah. Tiang sendiri sapun tiang ditegur. Tiang sendiri ditegur niki. Tiang diundang dalam satu tempat. Ini tiang tahu niki. Ada yang diundang kan? Takziah. Jadi imam. Sersit yang jadi imam gede nat ya. Ustaz, apa ra? Sang raninda apa enggak? Kan demuni khair one tahu dah ki apa enggak? Dia semal nyebut dia wasi. Kebetulan lihat tahu Sino sedang bangun masjid. Mendeman jari masjidnya. Deh. Girang ki gotong royong ya. Munung gotong royong ya paling paju. Lagu penyeher. Dia tersebut kan? Sampai dia semal nyebut dia. Ngene. Si tersaksian itu kebagusan. Ndek tersaksian kejelekan. Itulah amanat hadis. Amanat Nabi. Uzkuru mahasina mautakum. Sebut kebagusan dengan si mati. Dedek sebut kecenganna. Dedek sebut kejelekanna. Apa maknanya? Saksikan dia kebaikan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya dan menerima kebaikannya. Karena Allah punya sifat Ghafurur Rahim. Dalam satu hadis, tidak ada nilai dosa yang dikerjakan manusia. Biar sebanyak pasir di laut. Dia tetoi tungsi duit dosa wah. Tapi ketika dia tobat dan Allah mengampuni, aku ampuni wah, selesai dia. Nah makanya kalau misalnya maaf ya, di dekat rumah kita ada non muslim misalnya. Non muslim ini ya sakaratul maut kanggo tetal kenang ya. Talken ngumbe kenana? Coba baca la ilaha illallah di telingana. Sang yun kita tahu kan? Kan Allah Maha Kuasa. Sok toa ya mati, gen mati ini wasakarat nih coba. La ilaha sang nemile-milu ngumbe beli jasanta membuat orang Islam di akhir hidup. Kanggo. Ya, sang tetangga kan kita nggak tahu kan, namanya kita bertetangga separuh. Gede sakarat ini coba. La ilaha illallah. Ampun nemilu baik. Hebat kita. Lalu kita tegemas beda. Nah inilah Islam sebenarnya. Sampai mau mati orang coba get lagi. Sang nemili. Nah begitulah perjuangan dalam Islam. Nah jarina insya Allah kita tidak salah menyaksikan orang tadi pada Rasulullah begitu jeleknya, tapi yang kita saksikan adalah kebaikannya. Karena itulah amanat daripada hadis, uzkuru mahasina mautakum. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kita semua. Masih ada? Nggih. Apa sih jadi masalah itu? Ingat kadang ampuna si berjuang si beta kepeng si kita duitnya walaupun ada ikhlasan itu waktu si mati aku masih ada rasa di ikhlas atau kangen nggih nggih jarina nggih wah ta ilasang ya terpaksa ruana lagu ilasang tekan mau teu pahala blek pahala teh keadaan ia sih masih doang angana ya wajar itu manusia lama-lama lupa kita wajar itu sulit kita lupakan terus sulit lagu ndek ku sebut jaga lagu kah istilah berat idap teh ilasang ini lagu daripada ndek teh ilasang baik bagaimana hukumnya bagus tidak ada masalah ya cuman kurang pahala sekedi doang. Kenapa masih berat ada janggalan sekedi doang. Lagu beli pahalanya. Gaya paling bagus para pentaziah ya ngena kan. Muna beli jamaah apa? Mengkodek tagih ya ngena. Kecil besar hutang itu sama saja. Nah jarina keadaan kita yang masih ngingat-ngingat ini ya tetap sih
Itulah kita manusia, sulit melupakan dia. Ya, tapi lama-lama insya Allah kita akan lupakan dia, dan itu tidak mengurangi nilai terhadap ya maafnya kita kepada orang pagi hutang. Masya Allah, luar biasa. Ya, sumbangan akhir wahinokan deh, walaupun terpaksa, tidak apa-apa. Terpaksa menyumbang tidak apa-apa, daripada tidak nyumbang. Boleh terpaksa menyumbang daripada nggak menyumbang, lebih bagus. Ya. Ada kita bela kan? Ya. Ada kita bela. Sama dengan orang sholat. Ada dengan datang di masjid dengan luwe, dia semal sembahyang luwe dengan di kajian sufi. Dia semal sembahyang karena luwe dengan salah kan? Ada sekeja, ya tahu nak sembahyang si luwe dengan ini, tidak tahu aku. Allahu Akbar. Lebih beruntung niki. Lebih beruntung yang sholat walaupun karena orang daripada tidak sholat karena orang. Lebih beruntung ya. Lebih beruntung. Kemarin tertaubat sampai saat kan? Astagfirullahaladzim, takbur aku jas ke dia, astagfirullahaladzim, selesai. Ini sih doa sembahyang apa kena? Dia nak mau kena pernah berbuat. Tuh, makanya berbuatlah. Kalau salah maaf kepada Allah, berbuat dulu. Kita sholat salah cara entah, maaf juga dari Allah. Bermula ya di teman ngaji, kan kan? No. Berbuat dulu. Apa yang mau diberi kalau nggak berbuat? Nah, oleh itu masih ada nilai orang sholat walaupun karena orang daripada orang tidak sholat karena orang. Masih bernilai orang menyumbang karena daripada tidak menyumbang karena ada yang dibela. Nah, itulah dia dalam Islam itu. Jadi dia apa-apa sila daripada dia maafang ke maafang dek. Kata dina, kita sebagai keluarga, mun dia tersanggup dek, kena berat li kita. Karena kita berjanjikan kepada Allah. Ini yang beratnya. Aku beresang utang nah. Suwe-suwe. Aduh, darah kepengku. Ajak aku rubin wah. Kenyala ini. Ini kan berjanji dengan Allah kita. Mun dia sanggup pasal sih. Sangara hartana si ninggalin jual sebalina kah. Kita jari anak mun dia ada bau jual balik dulu kah. Jemaah terpikirang mudi. Daripada roh orang tua kita tidak diterima. Bagaimana sekarang jalurnya kita? Hati-hati dalam berutang. Kita dengan mama mau berutang, badak dengan nina teh. Badak epin balik teh. Adik waktu berutang liinin dia tahu umurnya wakah. Sok wah tahu atur jemaah beja balik ini jual bes polong kah. Kan ngeno jarina. Daripada kita tahu. Iya, bahaya itu. Karena utang ini masalah berat sampai Nabi tidak mau menyolatkan tadi. Nah, oleh karena itu mari kita berhati-hati dengan hutang. Jangan sampai menunda membayar hutang juga. Iya, matlul ghani zulmun. Kan hadis. Penundaan membayar hutang bagi orang yang mampu membayar itu kezaliman yang luar biasa. Lui dengan separuh harak kayak lagu ini kumili julmeh. Ada yang olah dulu, bahaya, zalim ini. Matlul ghani zulmun kata Nabi. Penundaan hutang terhadap orang yang mampu membayar hutang kezaliman yang sangat besar. Nah ini munarak jadi cas selesai wah mamun denarak besepinati ada ngadeng berutang baik kanggo berutang lagu deman penyaur ini batur separuh deman berutang lagu dia deman nyaur. Nah inilah yang berat bagi kita. Nah mudah-mudahan kita menjadi orang yang jujur dan selalu ingin segera untuk membayar hutang kita. Allahu a'lam bissawab. Sampun nggih. Nah terima kasih para jamaah sekalian, mudah-mudahan reda Allah bersama kita. Mudah-mudahan kita mendapat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur sehat wal afiat fi taatillah, dan mudah-mudahan kampung kita, wilayah kita semua aman, damai, nyaman untuk kita ibadah. Mudah-mudahan Lombok Timur menjadi aman, seluruh Indonesia bil khusus dunia mudah-mudahan aman, jauh daripada penyakit, dan mudah-mudahan kita tetap dapat ibadah kepada Allah, dapat petunjuk untuk menjalankan ibadah kepada Allah, dapat taufik dan hidayah, dapat rezeki yang halal berlimpah ruah, dan mudah-mudahan kita dapat ziarah Makkah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji pada masa-masa yang akan datang, dan anak jarin tajir anak saleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an barakan marhuma, tafarruqana ba'da hadza tafarruqan barakan hasanan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna
وارحمهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك، وارزقنا رزقا حلالا واسعا باركا بغير حساب غير تعب ولا ضير ولا مشقة بجاه البشير النذير. اللهم احفظنا واحفظ أهلنا واحفظ أهل بيتنا من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم علم بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Sekian dan demikianlah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.